Pernah nggak sih kamu, mungkin pas lagi bengong atau sebelum tidur, tiba-tiba kepikiran, sebenarnya aku di sini tuh ngapain ya? Tujuannya apa? Nah, kalau kamu pernah mikir gitu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Itu pertanyaan super wajar, dan di sini kita bakal coba cari petunjuk jawabannya bareng-bareng. Oke, jadi kita mulai dari sini ya. Ada satu pertanyaan yang kayaknya personal banget, tapi justru ini pertanyaan yang dialami semua orang. Sesuatu yang hampir semua orang pernah tanyakan ke diri sendiri. Yap, ini dia. Untuk apa aku di sini? Coba deh biarin pertanyaan ini meresap sebentar. Ini bukan pertanyaan aneh, sama sekali bukan. Justru ini penting banget dan normal banget muncul. Apalagi di umur kalian sekarang. Kalian kan lagi mulai mikirin soal masa depan, soal siapa diri kalian, dan di mana posisi kalian di dunia ini. Nah, dari pertanyaan yang gede banget tadi, kita coba cari jawabannya yuk. Dan ternyata ada sebuah petunjuk yang luar biasa kuat yang bisa kita temukan cuma dalam satu kalimat aja di Alkitab. Oke, ini dia ayatnya. Dari Efesus 2 ayat 10. Dengerin baik-baik ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Ayat ini emang pendek, tapi di dalamnya tuh ada dua ide yang bener-bener keren dan bakal jadi pusat pembahasan kita kali ini. Yuk kita kupas tuntas. Oke, mari kita gali lebih dalam lagi. Biar benar-benar paham artinya, kita harus bedah dua bagian penting dari ayat tadi. Siap ya? Yang pertama, karya Allah. Maksudnya apa sih? Gini, ini artinya kamu itu bukan produk massal atau cuma kebetulan ada. Coba bayangin seorang seniman hebat lagi bikin patung atau lukisan. Setiap detailnya, setiap goresannya, itu dipikirin baik-baik. Nah, begitulah kamu. Kamu itu sebuah mahakarya yang unik, yang dirancang langsung sama Tuhan. Terus yang kedua, melakukan pekerjaan baik. Ini artinya jauh lebih dalam dari sekedar, ya udah jadi orang baik aja. Bukan itu. Ini artinya kamu diciptakan dengan sebuah misi, punya sebuah tujuan khusus, yang unik, yang udah disiapin buat kamu jalanin. Jadi, poin utamanya apa? Kalau kita gabungin dua ide tadi, kita bakal dapat satu kesimpulan yang, wow, dahsyat banget. Kamu adalah sebuah mahakarya yang punya sebuah misi. Kamu itu spesial, kamu berharga, dan kamu punya tujuan hidup yang penting. Sekarang pertanyaannya geser nih. Dari yang tadinya apa artinya, sekarang jadi terus gimana ngejalaninnya? Kita bakal coba bikin ide yang kedengerannya besar ini jadi sesuatu yang praktis banget, yang bisa kamu lakuin setiap hari. Mungkin ini nih yang lagi kamu pikirin. Oke, keren sih, aku mahakarya dengan misi. Tapi terus artinya apa buat aku yang masih sekolah, yang tiap hari berurusan sama PR, tugas, dan teman-teman? Pertanyaan bagus banget. Nah, ini dia pekerjaan baik yang udah disiapin buat kamu sekarang juga. Bukan nanti pas udah gede, tapi hari ini. Coba deh lihat 6 hal ini sebagai misi harianmu. Jadi orang yang bertanggung jawab, hormat sama orang tua, peduli sama orang lain, kagum sama Tuhan, banyak bersyukur, dan rajin ibadah. Coba deh lihat perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, hidup yang ya gitu-gitu aja, tanpa arah. Di sisi lain, hidup yang punya tujuan. Tujuannya itu bukan sesuatu yang ngawang-ngawang loh, tapi jadi nyata banget di keseharian kita. Pas kamu ngerjain tugas sekolah bener-bener, itu tanggung jawab. Pas kamu dengerin nasihat orang tua, itu hormat. Pas kamu nolongin temen yang lagi susah, itu peduli. Itu semua, itu adalah bagian dari misimu sekarang. Selain lewat tindakan, tujuanmu itu juga kelihatan dari sikap hati kamu. Misalnya, pas lihat langit sore yang keren banget, kamu jadi kagum sama ciptaan Tuhan. Atau pas lagi makan, kamu ingat buat bersyukur. Terus, kamu juga sengaja nyisihin waktu buat berdoa dan ibadah. Nah, itu semua juga bagian dari ngejalanin misimu saat ini. Oke, kita sampai di bagian akhir nih, dan ini pesan yang paling penting. Tujuan hidupmu itu bukan sesuatu yang baru mulai nanti-nanti di masa depan. Misimu itu udah aktif dari sekarang. Jadi, menjadi siswa yang bertanggung jawab, anak yang hormat, teman yang peduli, itu semua bukan latihan. Ini bukan pemanasan buat hidup yang sesungguhnya. Ini adalah hidupmu yang sesungguhnya. Misi kamu yang sebenarnya, di tahap umur kamu sekarang. Jadi, jangan pernah mikir kalau tujuan hidup itu harus sesuatu yang heboh dan mengubah dunia. Sering banget, tujuan yang paling mulia itu justru ada di hal-hal kecil, pilihan-pilihan sehari-hari yang kamu lakuin dengan tulus dan sungguh-sungguh.
So, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Ingat ya, kamu itu mahakarya yang punya misi. Jadi, pekerjaan baik apa, sekecil apapun itu, yang mau kamu mulai lakuin hari ini,